Bagaimana jika selalu sholat berjamaah bersama ahlul bid'ah dikarenakan tidak adanya masjid yang sunnah? Sholat bersama mereka boleh, asalkan yang menjadi imam bukan pelaku syirik, bukan pelaku syirik besar. Kalau pelaku dosa besar, pelaku bid'ah, dan dia jadi imam sekalipun, maka kita boleh sholat bersama mereka, dan itu tetap lebih baik dibanding kita sholat sendiri. Mana yang lebih utama? Sholat di musola yang dekat tapi banyak bid'ah, sholat di masjid yang sedikit lebih jauh tapi mengamalkan sunnah. Seperti ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, maka beliau mengatakan yang lebih bermanfaat untuk kita, yang lebih sesuai sunnah, maka itu yang lebih afdal walaupun dia lebih jauh, tidak masalah. Yang jadi masalah itu pengertian qulu bid'ah menurut kalian itu yang ngawur. Jelas-jelas semua amalan yang kalian tuduh bid'ah itu ada dalil, baik dari Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Tidak mungkin kami sebagai muslim akan melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Masalahnya adalah cara kalian memahami dalil dengan hawa nafsu kalian. Kan Wahabi melarang menggunakan akal ya, berarti yang digunakan adalah nafsu dong, benar nggak? Hidup ini simpel aja, mau Wahabi atau bukan, selama syarat sahnya sholat dan syarat sahnya menjadi imam terpenuhi, boleh kita jadi makmumnya. Gak usah nanya, mas ente ahlul bid'ah bukan, ente musyrik bukan. Wahabi ini malah bikin-bikin bid'ah baru lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jawab pertanyaan lucu dari orang Aswaja yang satu ini. Jadi, dia mempertanyakan ceramah dari Ustadz Sofyan Khalid yang punya pandangan bahwa sholat di belakang imam ahlus sunnah lebih afdol daripada sholat di belakang imam ahlul bid'ah. Lalu dia menyalahkan ustadz-ustadz salafi dalam memahami apa itu bid'ah dan ahlul bid'ah. Yang pertama, tidak ada yang salah dengan ceramah Ustadz Sofyan Khalid, karena yang dibahas kan mana yang lebih afdol, bukan dilarang mutlak sholat di belakang imam ahlul bid'ah. Apalagi kalau imamnya masih berbuat kesyirikan. Dan dai-dai Aswaja pun juga ada yang berpendapat bahwa sholat di belakang imam yang Wahabi hukumnya makruh. Salah satunya yang berpendapat seperti itu adalah pendekar Aswaja Kiai Haji Idrus Romli ketika berbincang-bincang dengan Ustadz Abdul Somad. Dan dalam ceramah Ustadz Sofyan Khalid tidak ada menyuruh jamaahnya untuk cari tahu dulu imamnya pernah berbuat syirik atau berbuat bid'ah sebelum jadi makmumnya. Yang dipertanyakan itu ketika imamnya memang sudah dikenal atau diketahui sebagai ahlul bid'ah atau berbuat syirik. Yang kedua, soal siapa itu ahlul bid'ah menurut ustadz-ustadz salafi, sedikitnya ada 3 kategori kapan seseorang boleh disebut ahlul bid'ah atau bukan. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Zulkarnain Sunusi. Yang pertama, dia membuat bid'ah di bab akidah, karena ini sangat fatal. Yang kedua, mereka membuat bid'ah di bab amaliyah, tapi memperbanyak bid'ah tersebut. Maksudnya, dia terus-terusan menciptakan ibadah baru, sehingga bid'ah itu pun semakin banyak tersebar di masyarakat. Yang ketiga, mereka membangun fanatik di amalan bid'ah tersebut. Seperti contohnya, mereka menganggap orang yang tidak melakukan bid'ah tersebut itu buruk atau jelek, atau kurang taat dibanding orang yang melakukan amalan bid'ah tersebut. Contohnya seperti ini, misal ada orang yang tidak merayakan maulid, lalu orang yang merayakan maulid mengatakan bahwa orang yang tidak merayakan maulid itu tidak cinta kepada Nabi SAW dan jauh dari sunnah dan sebagainya. Dan dari ketiga syarat tersebut telah datang hujah kepada mereka. Maksudnya, ketika mereka melakukan salah satu dari ketiga syarat tersebut, lalu mereka diingatkan bahwa amalan itu tidak ada dalilnya dan dilarang, lalu mereka tetap teguh dengan itu dan tetap mengamalkannya.
Sekarang pertanyaannya, apakah benar semua orang Aswaja Sufi NU dan semisalnya itu pasti ahlul bid'ah? Jawabannya tidak, teman-teman. Apalagi bagi mereka yang awam, karena mereka hanya ikut-ikutan karena sudah menjadi kebiasaan. Sebagaimana kita dulu juga seperti mereka, tapi ketika mengenal dakwah sunnah, kita mulai tahu mana amalan yang ada dalilnya dan tidak ada dalilnya. Dan bahkan terkadang di kalangan imam-imam masjidnya yang di kampung, mereka juga karena hanya ikut-ikutan. Mereka belum dengar hujah dari ustadz-ustadz salafi bahwa amalannya itu bid'ah. Dan yang terakhir, kata orang Aswaja yang di TikTok tersebut, tidak mungkin mereka Aswaja mengamalkan sesuatu jika tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ngawur, jelas-jelas semua amalan yang kalian tuduh bid'ah itu ada dalil, baik dari Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Tidak mungkin kami sebagai muslim akan melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Kalau begitu, mana dalilnya kalian menciptakan sholawat baru, diiringi musik-musik, ada yang joget-joget, dan ada yang bawa bendera-bendera seperti konser? Coba, mana dalilnya sholawatan seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.